Sudah jadi, tinggal kukus. Bisa tambahkan dengan tahu atau tempe. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya, teman-teman. Di video kali ini aku mau masak botok pete Cina. Jadi setelah sekian purnama, setelah sekian lama aku mencari pete Cina itu nggak nemu-nemu ya teman-teman. Akhirnya tadi nemu. Dan kali ini aku mau bikin botok pete Cina dan teri. Tok. Nggak ada campuran lain, cuman 2 macam aja. Nah, temenin aku masak kali ini ya teman-teman. Nah, teman-teman, bahannya udah aku siapkan di sini ya. Tadi aku ada beli pete Cina atau kalau di Jawa namanya lam toro atau melanding ya. Aku beli 4 bungkus. Ada teri Medan. Terus ini ada kelapa separuh. Kemudian ada daun pisang. Terus untuk bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan cabai keriting besar. Nah, nanti akan pakai ini ya teman-teman, daun salam. Jadi setiap bungkus nanti ada daun salamnya 1. Kemudian untuk temen botoknya aku masak sayur bening bayam dan labu yang kecil-kecil begini, labu baby. Nah, sekarang kita mau mulai haluskan bumbunya. Bawang merah, bawang putih. Seperti biasa, kutumbuk ya teman-teman. Kalau yang bisa ngulek, diulek nggak apa-apa. Kalau misalkan pengennya nggak pedes, cabenya sedikit aja. Tapi kalau pengennya pedes, ya dibanyakin cabenya. Oke teman-teman, ini tuh tadi udah aku beri garam, gula merah, dan penyedap. Sekarang kayaknya nggak bisa halus nemen gitu, halus banget gitu ya teman-teman ya. Tuh masih begini. Sekarang kita tuang ke, nah ini tadi untuk daun salamnya udah aku cuci. Kita tuang pete Cina ke ember. Kemudian teri. Terus bumbunya. Dan terakhir, masukkan kelapa mudanya. Ini dikit-dikit dulu ya teman-teman. Nggak usah semuanya, takutnya nanti kebanyakan. Kita aduk seperti ini. Nah, sepertinya kelapanya masih bisa dimasukin ya. Sekalian semuanya. Nah, di sini juga teman-teman bisa koreksi rasa ya. Kalau misalkan sekiranya kurang garam, bisa ditambah. Atau kurang gula, bisa ditambah juga. Nah, sekarang tinggal bungkusnya. Ini udah dielap bersih, udah dialup-alupin, udah disuir-suir juga. Dan ini daun salam juga udah dicuci, ini tinggal siap bungkus. Nah, kemudian aku ininya memakai
strapless ya. Bagi yang ini pakai tusukan gigi juga aman, lebih aman gitu ya. Oke, bismillah. Nah, sebelum dikasih botoknya, dikasih daun salam dulu di bawahnya. Nah, teman-teman, botok ini nggak hanya memakai pete Cina ya. Teman-teman bisa tambahkan dengan tahu atau tempe. Nah, lebih enaknya lagi itu dicampurin dengan tempe kemarin gitu ya, bukan tempe yang fresh. Kalau orang bilang itu tempe semangit gitu. Nah, ini tadi karena pete Cinanya itu banyak. Nah, sepertinya nggak dicampurin tempe, itu udah cukup. Nah, teman-teman, satu lagi. Kalau yang males dibungkus daun terus dikukus begini, teman-teman juga bisa ini ya, bumbunya sama, kasih kelapa, kasih tempe, terus dimasak di atas kompor. Jadi tadi ini kan disatuin nih, udah disatuin, masukin ke panci atau penggorengan, pokoknya buat masak wajan gitu ya. Terus dikasih air sedikit sampai kayak nyemek-nyemek gitu ya. Itu namanya oblok-oblok. Rasanya sama teman-teman. Cuman bedanya ini dikukus pakai daun pisang gitu aja. Namanya oblok-oblok. Makin diangetin, itu tuh makin enak. Dan ini terakhir. Udah habis. Aku bungkusinnya banyak-banyak ya teman-teman. Jadi jadinya sedikit. Sekarang kita akan potong-potong ujung-ujungnya seperti biasa supaya rapi. Dan sudah jadi, tinggal kukus. Nah, pancinya udah mendidih, kita masukkan botoknya. Bismillah. Jadi teman-teman, untuk yang pengen jualan, ini bisa dicampur tahu, tempe, gitu ya, tahu tempe biar jadi banyak. Kalau pete Cina aja, ini mungkin harganya mahal. Oke, kita tutup, kita kukus kurang lebih 40 menit. Kita tunggu sampai matang ya teman-teman. A few moments later. Masya Allah, botok pete Cina sudah matang dan siap disajikan. Wow, mantap teman-teman. Monggo dahar teman-teman, sudah lapar. Wow. Bismillah.
Hmm. Pas banget. Oke teman-teman, sampai di sini video hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.